Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Bella, NPM 19 1063 1050 106. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai diferensial vektor dalam mata kuliah kalkulus vektor dengan dosen pengampu Ibu Atin Warmi, MPD. Berikut ini adalah submateri yang akan dibahas, meliputi satu, fungsi vektor, kedua adalah turunan biasa fungsi vektor, kemudian turunan parsial fungsi vektor, dan terakhir itu contoh soal. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fungsi vektor. Yang dimaksud dengan fungsi vektor adalah fungsi yang memiliki daerah asal atau domain berupa himpunan bilangan real dan daerah hasil atau range-nya itu berupa himpunan vektor. Di sini jika sebarang nilai skalar, misalkan T, dikaitkan dengan suatu vektor, misalkan A, maka A ini bisa dinyatakan sebagai fungsi vektor dari T atau ditulis AT, yaitu komponen-komponen vektornya merupakan fungsi dari nilai skalar T. Untuk notasi dari fungsi vektor, kita ingat kembali bahwa notasi vektor dalam ruang 2, R2 gitu ya, itu kan A sama dengan A1I ditambah dengan A2J. Maka untuk notasi fungsi vektor, atau karena vektor ini sudah dikaitkan dengan nilai skala T, ya notasinya seperti ini. AT sama dengan masing-masing komponen A1 dan A2-nya juga bergantung terhadap T. Begitupun juga dalam ruang dimensi 3, fungsi vektornya dinotasikan sebagai AT sama dengan A1, A2, A3-nya dikaitkan dengan skalar T. Ini terhadap satu variabel. Lalu bagaimana jika vektor tersebut dikaitkan dengan lebih dari satu variabel? Nah, misalkan di sini ada sebarang titik x, y, z di R3 yang dikaitkan dengan suatu vektor. Maka bentuk vektornya bisa kita tulis sebagai vektor A dari titik x, y, z itu sama dengan A1, A2, A3-nya juga bergantung pada x, y, z, dan IJK-nya ini adalah vektor satuan. Pembahasan kedua, turunan biasa fungsi vektor. Tadi AT itu adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel T. Maka dapat didefinisikan bahwa turunan dari fungsi vektor atau AT itu adalah dA per dt sama dengan limit delta T mendekati 0, AT ditambah dengan perubahan T waktu, atau delta T dikurangi dengan AT per delta T jika limitnya ada. Maksudnya di sini sebuah fungsi vektor atau AT itu akan mempunyai turunan jika limitnya ada. Maka jika limitnya tidak ada, tentu turunannya pun itu tidak ada. Kemudian jika fungsi vektor AT sama dengan A1TI ditambah A2TJ ditambah A3TK dengan fungsi skalarnya ini bisa diturunkan terhadap variabel T. Maka AT-nya itu juga akan mempunyai turunan variabel terhadap T, yang mana dapat dirumuskan sebagai dA per dt sama dengan turunan masing-masing A1, A2, A3 diturunkan terhadap T. Di sini jika A, B, dan C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar T yang dapat diturunkan, sedangkan Phi ini sebuah fungsi skalar dari T yang juga sama bisa diturunkan, maka terdapat
6 sifat dari turunan biasa fungsi vektor. Untuk sifat pertama, turunan dari penjumlahan dua buah vektor yaitu A dan B fungsi vektor itu akan sama dengan turunan dari masing-masing vektor itu sendiri. Sifat kedua yaitu turunan dari dot product atau perkalian titik dua buah vektor A dan B akan sama dengan vektor A didotkan dengan turunan B ditambah dengan turunan A didotkan dengan B. Sifat ketiga ini turunan dari cross product dua buah vektor, prinsipnya sama saja, yang membedakan hanya tadi kan dot product, sekarang cross product. Sifat keempat itu turunan dari skalar yang dikalikan dengan vektor, sama dengan Pi, skalarnya dikalikan dengan turunan A ditambah dengan turunan Pi dikalikan dengan A. Di sini perkaliannya perkalian biasa. Untuk sifat kelima dan keenam ini perkalian rangkap 3. Untuk sifat kelima, kombinasi dari dot product dan cross product akan sama dengan A dot B dicrosskan dengan turunan C ditambah A dot turunan B dicrosskan dengan C ditambah turunan A didotkan dengan B di cross C. Untuk sifat keenam ini yang harus diperhatikan mungkin yang dalam kurungnya. Pembahasan ketiga, turunan parsial fungsi vektor. Untuk fungsi vektor 2 variabel atau lebih, prinsipnya yaitu semua variabel dianggap konstan kecuali satu, yakni variabel terhadap apa sih fungsi vektor itu diturunkan. Misalkan di sini A vektor A itu sama dengan A terhadap titik x, y, z. Ketiga turunan parsialnya itu dapat didefinisikan sebagai do A per do x, do A per do y, dan do A per do z. Masing-masing ini definisinya. Do di sini adalah notasi dari turunan parsial, di mana tadi kalau turunan biasa kita notasikan sebagai D, di sini kita notasinya adalah do. Dari A terhadap x, y, z jika limitnya ada, tentu limitnya harus ada, maka ini bisa berlaku. Kemudian jika A x, y, z sama dengan A1, x, y, z i, A2, x, y, z j, dan A3, x, y, z k, dengan masing-masing fungsi skalarnya ini mempunyai turunan parsial terhadap variabel x, y, dan z, maka a x, y, z ini juga akan mempunyai turunan variabel terhadap x, y, dan z, dimana dirumuskan seperti gambar ini. Do A per do x akan sama dengan turunan parsial dari A1, A2, dan A3 itu terhadap x. Demikian untuk turunan terhadap y dan turunan terhadap z. Untuk mencari turunan parsial bisa digunakan aturan rantai. Misalkan di sini f itu adalah f x, y, z tergantung terhadap x, y, dan z. Adalah fungsi vektor yang dapat diturunkan terhadap variabel x, y, z, di mana masing-masing x, y, dan z ini juga merupakan fungsi, yaitu bergantung pada yang x, y, dan z-nya ini bergantung pada variabel s, t, dan u. Maka turunan parsial f ini bisa diturunkan terhadap STU, yang mana dapat digunakan aturan rangkai. Rumusnya seperti ini. Do f karena ini ada 3 variabel, maka di sini turunannya juga terhadap 3 variabel s, t, dan u. Do f per do s sama dengan do f turunan parsial f terhadap x, kemudian x-nya ini kan tadi fungsi, maka harus kita turunkan juga terhadap s, ditambah dengan do f per do y. Do y-nya turunkan juga terhadap s, kemudian ditambah dengan do f per do z-nya juga turunkan terhadap s. Begitu seterusnya.
Untuk sifat, misalkan A dan B ini adalah fungsi-fungsi vektor dan P ini adalah fungsi skalar X, Y, dan Z dan dapat diturunkan terhadap ketiga variabel tersebut, maka akan berlaku. Ini sifat-sifatnya sebenarnya sama saja seperti sifat-sifat turunan biasa, mungkin yang membedakan hanya penyimbolan. Pembahasan keempat, ini ada contoh soal. Contoh soal pertama, jika A itu sama dengan T kuadrat plus 2TI ditambah 2TJ ditambah T pangkat 3K dan B sama dengan 2TI ditambah sin T kuadrat J ditambah 4TK. Maka tentukanlah turunan dari dot produk A dengan B di T sama dengan 0. Untuk menjawabnya itu ada dua cara. Cara pertama, kita kalikan terlebih dahulu. Kita cari yang dalam kurung A dot B, dimana A dot B itu sama dengan A1B1 ditambah A2B2 ditambah A3B3. Yang ini adalah A1, sebentar, ini adalah A1, A2, A3, ini adalah B1, B2, dan B3. Kita substitusi masing-masing. Hingga diperoleh T kuadrat plus 2T, kemudian dikalikan dengan 2T ditambah dengan 2T sin T kuadrat ditambah 4T pangkat 4. Lalu kita ini kalikan ke yang dalam kurung 2T dikali T kuadrat 2T pangkat 3 ditambah dengan 2T dikali 2T 4T kuadrat ditambah 2T sin T kuadrat ditambah dengan 4T pangkat 4. Setelah diperoleh A dot B, tinggal kita turunkan. Turunan dari 2T pangkat 3 itu kan 6T kuadrat. Turunan dari 4T kuadrat 8T tambah dengan 2 turunan dari 2T sin T kuadrat adalah ini 4T kuadrat cos T kuadrat ditambah 2 sin T kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan turunan dari 4T pangkat 4. Turunannya 16T pangkat 3. Kemudian pada soal ditanyakan itu pada saat T-nya adalah 0. Maka kita substitusi ketika T-nya sama dengan 0. Rubah variabel T menjadi 0. Karena semua komponen di sini memuat T, maka ketika substitusi pasti hasilnya adalah 0. Untuk cara yang kedua, ini menggunakan rumus turunan yang tadi, bahwa turunan A dot B itu akan sama dengan A didotkan dengan turunan B ditambah dengan turunan A didotkan dengan B. Kita substitusi semuanya, vektor A-nya dari soal ini dikalikan, didot produkkan dengan turunan B, maka cari terlebih dahulu turunan dari vektor B-nya, dimana turunan dari 2T itu kan 2TI itu kan 2I sin T kuadrat, berarti 2T cos T kuadrat. 4T turunannya ya 4K di sini. Ditambah dengan turunan A. Sekarang giliran vektor A yang kita turunkan. Diperoleh 2T plus 2 ditambah dengan 2J ditambah 3T kuadrat K. Kemudian didotkan dengan B. B-nya adalah 2TI ditambah sin T kuadrat. J ditambah dengan 4TK. Setelah itu kita operasikan. Bagaimana operasinya? Tinggal kita lihat mana variabel-variabel sejenis, dimana untuk komponen I ini harus dikalikan dengan I, komponen J dengan J, dan K dengan K. T kuadrat ditambah 2T dikalikan dengan 2I,
kemudian nanti 2TJ dikalikan dengan 2T cos T kuadrat J ditambah dengan T pangkat 3 dikalikan dengan 4K, kemudian diperoleh T kuadrat plus 2T dikalikan dengan 2 tadi ditambah dengan 4T kuadrat cos T kuadrat ditambah 4T pangkat 3 ditambah dengan 2T ditambah 2 dikali 2T tambah 2 sin T kuadrat ditambah 12T kuadrat 12T pangkat 3 ya. Nah, setelah ini nanti disederhanakan mulai dari pangkat tertinggi hingga yang terendah diperoleh hasil akhirnya 16T pangkat 3 ditambah 6T kuadrat ditambah 8T ditambah 4T kuadrat cos T kuadrat ditambah 2 sin T kuadrat. Pada saat T0 maka ini sama ya dengan cara pertama, hasilnya sama, baik itu menggunakan cara 1 ataupun cara 2. Untuk contoh soal nomor 2. Di sini jika F sama dengan XYZ kuadrat I ditambah YZ kuadrat C ditambah 2XY kuadrat K, tentukanlah turunan parsial. Ini turunan parsial F terhadap X, turunan parsial terhadap Y, kemudian turunan parsialnya terhadap Z. Untuk yang A, do F per do X ini sama dengan ini fungsi F vektor F-nya, kita tinggal lihat mana yang memuat variabel X karena diturunkannya kan terhadap X. Maka di sini lihat XYZ kuadrat ini memuat X, kita turunkan. Hasilnya adalah YZ kuadrat I ditambah dengan YZ kuadrat J ini kan tidak memuat X, maka ini kita anggap konstan atau 0. Ditambah dengan 2XY kuadrat, turunannya adalah 2Y kuadrat. Diperolehlah hasil YZ kuadrat I ditambah dengan 2Y kuadrat K. Turunan parsial terhadap Y untuk yang B sama dengan, maka cari sekarang yang memuat Y, tinggal yang memuat Y-nya kita turunkan. Turunan dari XYZ kuadrat I adalah XZ kuadrat I ditambah dengan YZ kuadrat diturunkan menjadi Z kuadrat C ditambah dengan 2XY kuadrat K, turunannya adalah 4XYK. Untuk yang terakhir terhadap variabel Z, turunan XYZ kuadrat I itu adalah 2XYZ I ditambah dengan turunan dari YZ kuadrat J terhadap Z ya, berarti 2YZ J ditambah dengan ini enggak ada Z nya berarti 0. Ini hasil akhirnya.